teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bersama tim akan bahas seputar teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Nah, ada beberapa tren teknologi informasi dalam dunia bisnis itu menurut Miracle and Heng, terus juga Heng et Seoul itu mengatakan adanya beberapa tren yang berkembang saat ini. Yang pertama itu ada masifnya penggunaan teknologi informasi dalam mengurangi biaya dan meningkatkan kemampuan kinerja perusahaan. Nah, dengan adanya, teknologi yang berkembang ini, perusahaan-perusahaan itu semakin bergantung pada, teknologi digital untuk aktivitas bisnisnya. Nah, dengan adanya teknologi digital ini tuh mengurangi biaya operasional yang seharusnya digunakan untuk menggaji karyawan, tapi perusahaan memilih untuk, membayar aplikasi yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian, dengan adanya teknologi itu, pekerjaan itu lebih cepat selesai, terus juga mengurangi human error akibat salah input data atau yang sebelumnya investor itu ragu untuk menginvestasikan dananya di sana karena hasil dari laporan tersebut yang kurang rapi atau akurat. Nah, contohnya itu kayak penggunaan software akuntansi. Terus juga ada absensi digital, kemudian ada komunikasi online seperti Zoom atau Google Meet. Yang kedua ada fenomena outsourcing terkait dengan kegiatan bisnis yang bersifat sekunder. Nah, perusahaan itu hanya fokus pada kegiatan utama. Nah, kita bisa ambil ini misalnya tuh perusahaannya tuh bergerak dalam eh, F&B. Nah, di mana itu dia fokus kepada bagaimana kinerja perusahaan tersebut seperti kayak pelayanannya, terus juga kayak makanan yang disajikan itu tuh apakah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau tidak. Nah, yang terkait dengan outsourcing yang bersifat sekunder itu di mana itu mereka menggaji eh, satpam, kemudian terkait juga dengan delivery makanan atau minuman yang dijual oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga tuh ada globalisasi. Nah, di mana perusahaan itu akan meningkatkan hubungan antara market lain dengan eh, ya semacam lingkungan yang lain juga terkait dengan ekonominya, terus juga komunikasinya. Nah, dampak dari globalisasi itu membuat perusahaan itu bersaing. Mau nggak mau ya dia harus update terkait dengan teknologi yang digunakan, terus juga dia nggak boleh apa sih, nggak boleh nggak tahu lah terkait dengan sekarang itu udah banyak banget teknologi yang digunain. Terus juga kayak semisal nih kita ke kafe. Nah, di kafe itu tuh rata-rata sekarang udah pakai QRIS. Nah, di mana tuh kafe A katakanlah dia belum pakai QRIS. Nah, kafe B tuh udah pakai QRIS. Nah, di sana eh, konsumen itu lebih prepare ke si kafe B karena sekarang juga uang uang fisik itu sudah mulai jarang digunakan karena dianggap apalagi dari ini ya dari Gen Z itu kayak ribet dan sebagainya, jadi lebih praktis itu bawanya HP aja karena QRIS itu ada di HP, jadi itu mempermudah. Nah, itu ada kayak persaingan. Nah, di sana juga berarti kan perusahaan-perusahaan terus ada yang bergerak sebagai pelaku usaha tuh harus ngikutin lah kira-kira yang dibutuhkan konsumen itu apa. Selanjutnya ada peran teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada mempermudah komunikasi. Nah, ketika karyawan itu bertanya kepada atasannya itu kalau emang mau efisien ya itu bisa kita pakai teknologi yang ada kayak WhatsApp, terus juga nanti semisal kayak kita mengadain rapat nih tanpa harus ketemu itu bisa pakai Zoom, Google Meet dan lain-lain. Nah, terus juga bisa apa? Adanya inovasi baru. Nah, jadi perusahaan ini tuh juga bisa memasarkan produk yang diproduksinya itu kayak pakai e-commerce juga. Ya di mana cangkupan untuk konsumen itu tahu terkait dengan produk kita itu luas daripada kayak kita menawarkan secara offline yang di mana hanya jangkauannya sedikit dan mungkin hanya beberapa kota atau dan lain-lainnya. Kecuali nanti kayak semisal kayak kita udah
udah bisa jangkauannya luas, itu kayak ekspor impor. Nah itu udah bisa, kayak itu juga pakai teknologi di dalamnya. Terus juga terkait dengan bisa kolaborasi nih, yang ke selanjutnya itu ada kolaborasi. Jadi si katakanlah ternyata ada investor yang pengen tahu bagaimana mekanismenya, memantau juga terkait dengan perusahaan itu seperti apa bergeraknya, itu juga bisa ada kolaborasi. Atau nanti kayak misalnya perusahaan A dengan perusahaan B nanti ada kerjasama, itu bisa ada kolaborasi pakai teknologi di dalamnya juga. Lalu kemudian apa sih yang membuat jaringan informasi ini menjadi penting? Tapi sebelum menuju ke pentingnya apa, sebelumnya jaringan informasi itu adalah sebuah alat untuk menghubungkan antara komputer, sistem yang menghubungkan antara komputer atau perangkat untuk saling bertukar informasi dengan organisasi maupun pihak luar. Di sini ada banyak ya, bisa um, misal pihak luar itu bisa mendapatkan banyak informasi, bisa mengakses informasi dari manapun melalui si sistem yang udah dibuat gitu. Dan memiliki fungsi utama gitu. Di sini ada 4 fungsi utama. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi internal dan eksternal. Yang jelas tadi seperti pada pengertiannya, kalau si jaringan informasi ini adalah sebuah sistem, maka adanya si jaringan informasi ini adalah untuk komunikasi seperti itu. Lalu mempercepat distribusi informasi. Dengan adanya jaringan informasi, distribusi informasi itu bakalan lebih cepat karena dalam hitungan detik bahkan kita bisa saling bertukar informasi. Informasi bisa cepat sekali tersebar seperti itu. Lalu mendukung kerja online dan kolaborasi. Dengan adanya jaringan informasi, orang-orang kerja dari manapun itu bisa antar pulau, antar daerah, antar negara bahkan, tanpa adanya charge tambahan seperti sebelum adanya jaringan informasi. Dan selanjutnya adalah membantu produktivitas karyawan. Di sini produktivitas karyawan tentunya bakalan lebih terbantu karena adanya tadi terdukung mendapatkan informasinya, terdukung untuk melakukan komunikasi antar daerah seperti itu. Lalu keunggulannya ada transfer data lebih cepat. Jelas karena tadi informasinya lebih cepat, pasti transfer datanya bakal lebih cepat juga. Lalu menghemat waktu dan biaya, mempermudah akses informasi dan mendukung komunitas global. Jadi pada intinya jaringan informasi itu sangat bermanfaat ke komunikasi. Kenapa? Karena dengan hitungan yang sangat-sangat cepat kita bisa saling bertukar, kita bisa saling um, memberikan pendapat, bisa saling mengerti satu sama lain. Tapi di sana pasti ada keunggulan dan dampaknya. Tapi itu nanti. Oke, kita lanjut ke intranet dan internet. Intranet itu merupakan jaringan organisasi yang bisa hanya diakses oleh anggota perusahaan. Jadi kalau misalnya kita di Untidar, intranet itu Sipadu, terus wifi kampus. Jadi hanya bisa diakses oleh anggota perusahaan. Kalau misalnya kita mau mengakses wifi kampus, berarti kita kan harus masukin NPM sama passwordnya. Nah, keunggulan dari intranet ini, informasi bakalan lebih aman karena orang-orang yang di luar dari kampus, orang-orang di luar lingkungan kampus atau sivitas akademika Untidar, itu bakalan nggak bisa untuk masuk ke servernya, kecuali mereka punya data kita, seperti itu. Lalu komunikasi internal lebih efisien, kenapa? Karena ya bakal lebih cepat, gitu. Terus memperoleh akses dokumen perusahaan, mungkin di TU-nya atau mungkin di perusahaan kalau misal memiliki intranetnya sendiri, itu akses dokumennya bakalan lebih cepat karena mereka nggak akan takut kalau dokumen ini tuh bakalan disalahgunain atau diakses sembarangan seperti itu. Lalu menggunakan hambatan komunikasi antar divisi karena tadi kita satu perusahaan jadi bakal lebih cepat seperti itu. Lalu internet, kalau internet itu jaringan global yang biasanya kita pakai untuk akses TikTok, akses Instagram, akses YouTube, banyak ya.
ini bisa menerima dan mengirim informasi. Kita udah gunakan setiap hari, pasti sudah tahu fungsi-fungsinya sebagai apa, bisa mendukung e-banking, bahkan kita bisa berbelanja online dan sebagainya gitu ya, nggak cuma berita, informasi, kita juga bisa melakukan transaksi seperti itu. Selanjutnya adalah alat-alat dalam komunikasi bisnis. Di sini ada beberapa alat-alat dalam komunikasi bisnis dan banyak ya. Yang media utamanya adalah mobile device, seperti ya biasanya kita bawa setiap hari, HP ya, mobile device. Terus situs web perusahaan, biasanya kalau misal kita kepoin soal perusahaan resmi itu biasanya ada domain-domain gitu. Nah, sebenarnya di sini domain itu ada banyak ya, kayak blog itu juga termasuk masuk ke web perusahaan. Biasanya ada blognya sendiri di bawah dari web, kayak termasuk dari situ. Nah, biasanya kalau misal perusahaan-perusahaan yang emang sudah resmi itu biasanya mereka pakai .com, dan kalau misalnya .co.id itu bisa untuk pemerintah yang resmi-resmi kayak gitu, banyak ya. Terus ada website perusahaan. Nah, website perusahaan itu menyediakan informasi produk yang jelas, terus menampilkan profil perusahaan, biasanya ada di about, terus mempermudah pelanggan untuk mengakses. Jadi biasanya ada 3 pilihan utama, itu home, about, sama shop gitu, atau support us, banyak ya, itu tergantung dari perusahaannya. Nah, fungsi dari media utama atau fungsi dari alat-alat komunikasi bisnis itu jelas untuk menyampaikan informasi produk atau jasa. Kita balik lagi, kalau komunikasi bisnis itu adalah tujuannya untuk bertukar informasi. Lalu ada membangun hubungan dengan pelanggan. Biasanya melalui blog inilah mereka membangun hubungan dengan pelanggan. Pelanggan bisa lebih dekat karena tahu, oh ada ini, ada itu, dan sebagainya. Terus mendukung komunikasi bisnis itu sendiri, membantu promosi perusahaan dengan adanya tadi blog, email marketing, dan situs perusahaan. Mereka bakalan lebih yakin bahwa perusahaan ini emang benar-benar niat, benar-benar ada, seperti itu. Lalu tools kolaborasi dan informasi. Di sini kita masuk ke tools kolaborasi dan informasi. Yang pertama adalah electronic presentation, terus wireless network, virtual meeting spaces, unified communication. Banyak ya, kita ambil contoh ke virtual meeting spaces, itu Zoom dan Gmeet yang sering banget kita pakai. Terus ada juga tools interaksi pelanggan, ada online customer support, podcast, user generated content, sama microblog. Di sini interaksi pelanggan, karena misal katakanlah podcast, berarti si pelanggan ini jadi lebih tahu banyak soal kira-kira ada informasi apa lagi sih gitu. Terus misal user generated content itu mengikuti dari usernya. Ada online customer support, jadi gampang nih kalau misal customer tuh mau komplain atau mengkritik soal apapun gitu. Microblog ini biasanya untuk berbagi informasi seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas media sosial dalam komunikasi bisnis. Jadi teman-teman, menurut John Vittil, teknologi digital itu seperti sebuah paradoks. Di satu sisi kalau kita pakai, itu kerjaan kita tuh jadi cepat dan komunikasinya tuh jadi lancar banget. Tapi di sisi lain, kalau pakainya nggak bener, itu bisa bikin kita jadi sama sekali nggak produktif. Nah, contoh deh, kita pakai WhatsApp buat koordinasi proyek yang mendesak. Tapi di jam kerjanya kita malah asik scroll TikTok. Itu namanya jadi kontraproduktif. Terus kita tuh nggak bisa asal posting di semua media sosial. Jadi tiap platform media sosial itu ada spesialisasinya masing-masing. Nah, kita harus pintar pilih mana yang cocok buat bisnis kita. Kita pakai LinkedIn kalau kita mau branding perusahaan atau kita mau cari talent baru. Terus kita juga bisa pakai Facebook kalau kita butuh jangkauan pasar yang luas. Terus juga kita butuh opsi yang fleksibel lah. Kita juga bisa pakai X kalau kita butuh pesan singkat atau enggak update info yang sifatnya real time. Kita juga bisa pakai Instagram dan juga YouTube kalau kita butuh visual yang oke, atau enggak video penjelasan yang menarik. Terus dunia digital itu luas, tapi risikonya juga gede. Nah, salah satu tantangan terberat perusahaan
di zaman sekarang itu adalah menjaga informasi rahasia. Informasi rahasia itu tuh nggak boleh bocor, apalagi kalau gara-gara perilaku karyawan. Nah, kita kasih contoh, di jam kerja lembur kita foto layar biar kelihatan estetik buat di post gitu. Top. Kita kasih contoh, kita lagi kerja lembur dan kita motoin layar laptop biar kelihatan estetik untuk di post. Kita nggak sadar kalau di layar laptop itu ada tab dashboard keuangan atau nggak ada email dari bos yang lagi bahas strategi perusahaan. Begitu diupload, kompetitor tuh langsung tahu gitu. Jadi teman-teman, kita tuh harus ikut semangat zaman atau ZIS. Nah, perusahaan itu tuh harus kasih pelatihan biar semua karyawannya jadi melek teknologi. Nah, kita juga nggak cuma pakai internet buat jualan, tapi kita pakai intranet supaya dokumen perusahaan itu lebih aman dan juga komunikasinya lebih efisien. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa semuanya. Bye bye.